Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, berikutnya kita dengarkan kesaksian salah seorang korban yang selamat dari kebakaran di Matraman. Korban merupakan satu dari 5 penghuni kontrakan yang selamat. Tidur, saya nggak tahu apa-apa. Anak saya ya yang panas tidur di depan kepanasan keluar, buka pintu ngeliat api, dia masuk ke dalam bangunin saya, mama kebakaran. Gitu. Dia langsung teriak minta tolong. Yang aku salut Langsung. anak kecil itu dia langsung teriak minta tolong, anak SMP dia kelas 1. Saya nggak mikir apa-apa, Dia ngambil bilang surat-surat langsung keluar sama anak saya udah. Kali ini menyaksikan ada 4 petak rumah terbakar, jumlahnya hanya 4 petak, tapi yang meninggal 10 orang. Sebuah musibah yang luar biasa, karena korban jiwanya mungkin yang terbanyak yang pernah kita rasakan akhir-akhir ini. Dan 2 keluarga terkurung di dalam petak rumahnya sehingga tidak bisa keluar, dan akhirnya ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Mereka semua akan dimakamkan di Pondok Rangon. Kemudian lokasi kebakaran akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui sebab-sebabnya. Dan sekarang kita memastikan bahwa para pengontrak yang tinggal di tempat kontrakannya yang terbakar memiliki tempat penampungan sementara. Karena yang sekarang membutuhkan tempat penampungan sementara itu bukan pemilik rumah tapi pengontrak. Mereka disiapkan, jumlahnya ada 10 orang ya. Ada 10 orang dan mereka difasilitasi untuk bisa tinggal paling tidak sampai 21 hari ke depan. Kali ini penyebabnya bukan listrik dan bukan kompor gas, karena kejadiannya di luar rumah ada sebuah motor yang terbakar yang kemudian menutup gang sempit itu. Tapi apa penyebabnya dan lain-lain biar nanti pihak kepolisian yang memutuskan. Tapi dari sisi kita pencegahan untuk terutama sebab karena listrik dan gas itu kita akan terus galakkan. Pemirsa, 5 jenazah korban kebakaran di Matraman akan dibawa ke kampung halamannya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak keluarga saat ini sudah menyiapkan pemakaman untuk ke-5 korban. 5 dari 10 korban kebakaran di Matraman, Jakarta berasal dari Sumatera Barat. Kelima korban yang satu keluarga ini akan dimakamkan di kampung halamannya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak keluarga korban sudah menyiapkan pemakaman ke-5 korban. Nah, kalau kuburan udah dijadikan, persiapannya tuh tunggu dari situ, kabar dari situ. Rencana Mau dibawa di kampung ya. Keluarga juga tidak pernah menyangka kelima korban yang merupakan suami istri dan 3 anak ini meninggal tragis di dalam rumah. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 orang meninggal dunia dalam kebakaran di Matraman, Jakarta Timur. Dan bagaimana kronologi kejadian tersebut dan apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran di pemukiman padat penduduk. Sudah bergabung bersama kami korban kebakaran yang selamat, Fanny Yulian, dan pakar teknik keselamatan kebakaran UI, Yulianto Sulistionugroho. Saya ke Ibu Fanny Yulian terlebih dahulu. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Ibu, kami sebelumnya turut prihatin, turut berduka atas tetangga Anda yang menjadi korban dan rumah Anda yang terbakar dini hari tadi. Ibu Yuli, bisa Anda ceritakan seperti apa awal kejadian? Dan itu terjadinya dini hari ya, Ibu ya? Iya, jam 4 pagi, Bu. Seperti apa ketika itu? 4:15 pagi. Seperti biasa ya, saya pagi bangun jam 4 untuk mempersiapkan suami saya kan mau kerja. Biasanya jam 4 pagi saya bangun. Saya tunggu dulu nih, kata saya ntar dulu deh gitu. Mau masak nasi gitu, Bu, jam 4 gitu. Kata saya masih ngantuk gitu. Gak lama saya tidur 15 menit tuh. Saya agak pules lah tidur 15 menit itu. Pas banget jam 4 lewat 15 menit.
tetangga saya itu teriak-teriak, tolong, tolong, tolong gitu. Kata saya, kirain lagi berantem gitu suami istri gitu kan. Nah, kata suami saya, ada apa ini gitu. Suami saya nanya ke saya gitu. Saya bilang sama suami saya, udahlah jangan keluar, itu mungkin urusan rumah tangga mereka, kata saya kayak gitu. Udah kita nggak usah ikut campur. Terus kata suami saya, udah kamu diem, kamu di sini aja, katanya di dalam kamar. Pas suami saya buka pintu kamar, nyampe di ruang tamu, di depan kaca itu udah api semua, Bu. Itu. Iya. Ibu Yuli, Anda mengetahui asal api dari petak yang sebelah mana? Samping saya, sebelah kiri. Katanya kebakaran ini disebabkan oleh motor yang memang terbakar di depan situ ya Ibu ya? Iya, betul. Baik, seberapa cepat merambatnya api Ibu? Itu enggak ada hitungan detik, Bu. Tadinya sedikit yang terbakar dari pintu, terus jok motor, jadi semua habis. Dua-duanya, itu punya korban itu, dua-duanya kebakar semua. Baik, dua keluarga tetangga Jadi, Ibu menjadi korban meninggal dunia. Ibu mungkin bisa ceritakan seperti apa pola kontrakan yang Ibu huni sampai tetangga Ibu ini tidak sempat atau tidak bisa untuk menyelamatkan diri? Iya, pola kontrakan yang saya tempatin itu kan 3 petak ya, 4 pintu gitu, 3 petak. Kejadiannya kan masih pagi banget, Bu ya, mungkin orang masih lelap tidur. Karena saya udah kebiasaan bangun jam 4, saya dengar itu suara tolong-tolong itu saya dengar gitu. Nah, saya mau nolongin tetangga saya juga gimana, saya sendiri nyelamatin nyawa saya sendiri sama suami saya, anak saya gitu. Suami saya juga sempat madamin apinya, Bu, gitu, pakai air gitu supaya kita bisa ngelewatin api itu gitu buat nyelamatin diri gitu. Ternyata malah gede gitu apinya, malah besar gitu. Itu. Jadi memang terbakarnya di bagian depan dulu ya, Bu ya? Iya. Jadi pintu ngerembet ke motor, ngerembet ke pintu, terus semuanya motor habis. Dua-duanya kebakar. Baik, saya ke Prof. Yulianto. Prof, jika dilihat dari kondisi kebakaran itu memang rumahnya terdiri dari beberapa petak yang cukup padat ya, depannya pun gang sangat padat seperti itu. Kita lihat bahwa samping-samping ini tidak ada yang ikut terbakar, sementara di dalam petakan itu sendiri api merambat sangat cepat. Apa yang menyebabkan hal itu, Prof? Baik, pertama-tama tentu kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang mendalam untuk Ibu Fani Yulian dan keluarga serta teman-teman yang turut menjadi korban. Ya. Terkait dengan peristiwa ini sangat berkaitan dengan pertama, kalau disampaikan tadi itu menurut saksi tadi kan dimulainya dari adanya tumpahannya minyak yang membesar. Memang ketika api sudah membesar ini dengan mudah dia bisa menjalar ke seluruh bagian konstruksi bagian rumah, di mana bagian konstruksi rumah ini tentunya ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti pintu, kertas, kayu dan sebagainya. Kemudian ketika api sudah membesar, ada kesulitan bagi korban yang sudah mengetahui ada bahaya ini untuk melakukan kegiatan evakuasi karena jarak antar bangunannya sempit. Kemudian mohon dikonfirmasi Ibu Fani, apakah ada alternatif untuk melakukan evakuasi ke arah kiri atau ke kanan atau ke utara selatan gitu. Nah, apabila tidak ada sarana evakuasi yang memadai, tentunya para korban akan kesulitan untuk melakukan kegiatan evakuasi. Dan ketika peristiwa kebakaran itu terjadi, asap tebal pun bisa menghalangi sarana evakuasi tersebut. Tentunya kita juga perlu melihat ini sebagai bagian dari desain yang harus diperhatikan siapapun yang membangun bangunan tersebut.
Baik. Saya langsung kembali ke Ibu Yulian. Apakah memang akses jalan di depan rumah Ibu itu hanya satu-satunya yang tertutup api, ataukah ada akses jalan lain yang bisa digunakan, Bu? Ya itu satu aja, Pak. Saya aja ngelewatin api, Pak. Api saya tabrak aja itu. Hanya Orang kanan satu ya? kiri itu semua api, Pak. Apinya udah ngejilat-jilat. Iya. Baik, Ibu. Satu aja. Ibu Yuli, Jadi buntu. seberapa lebar gang di depan rumah Anda? Itu bisa untuk naruh 2 motor aja pokoknya. Nggak tahu deh berapa meternya. Baik, cukup sempit ya Ibu ya? Iya. Baik, saya kembali ke Prof. Yulianto. Prof. Yulianto, untuk kebakaran di rumah padat penduduk sejauh ini, apakah Dinas Pemadam Kebakaran di Jakarta ataupun di Indonesia secara keseluruhan bisa menjangkau untuk gang-gang sempit seperti itu yang memang penanganannya cukup sulit? Ya. Baik, suatu sistem proteksi kebakaran secara umum ada 5 fitur. Pertama, tadi sarana penyelamatan jiwa harus tersedia. Kemudian dari sisi materialnya, bahan bangunannya juga harus tahan api. Ketiga, memang perlu ada sarana pemadaman reaksi cepat. Kemudian ada manajemen keselamatan kebakaran lingkungan. Saya yakin pemerintah DKI Jakarta melalui pemadam kebakaran sudah membentuk balakar-balakar yang membantu untuk mempercepat respon. Kalau kita ketahui lokasi daripada kebakaran ini cukup dekat dengan suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Dengan demikian reaksinya pun telah berlangsung dengan cepat. Memang barangkali situasi di lingkungan yang padat inilah yang mempersulit akses bagi baik korban maupun petugas untuk melaksanakan tugas dengan cepat. Baik, Profesor, jika kita berkaca pada kejadian ini, skenario evakuasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh penghuni rumah jika memang menghadapi keadaan seperti ini, aksesnya hanya satu jalan, kemudian sempit, seperti apa yang bisa dilakukan? Baik, ada ketentuan mengenai batasan jarak yang boleh ditempuh ketika hanya ada satu akses, dan itu sudah diatur di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang terkait. Kemudian terkait dengan jarak, itu juga sudah ada ketentuan jarak antar bangunan, terutama dengan rumah yang berhadapan. Nah, tentu kita masih ingat di masa yang lalu pemerintah DKI pernah melakukan kegiatan Muhammad Husni Tamrin, proyek Muhammad Husni Tamrin yang bukan hanya untuk memperbaiki akses, tapi juga dengan sendirinya memberikan jarak antar bangunan gedung. Nah, jarak inilah yang penting agar kondisi evakuasi maupun potensi terjadinya penjalanan api ini bisa dikurangi gitu. Baik, Prof, kalau melihat pemukiman di Jakarta, khususnya pemukiman padat penduduk, sejauh mana sih, Prof, pemukiman-pemukiman tersebut memikirkan standar keamanan, terutama untuk kebakaran? Ya, saya rasa baik itu di pemukiman padat maupun di pemukiman yang lebih tertata, aspek keselamatan kebakaran adalah aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan, baik di dalam penataan ruang, penata kota maupun penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti penyediaan hidran kota dan sebagainya. Jadi tidak ada seharusnya dibedakan antara baik itu pemukiman padat maupun pemukiman yang memang lebih tertata. Di masyarakat pun perlu dibangun kemampuan mandiri dari masyarakat untuk merespon secara cepat kondisi emergensi atau kondisi darurat yang terjadi di masyarakat. Baik, Prof, tadi juga Ibu Yulian ini mengatakan bahwa dia sempat memadamkan api dengan air. Jika terjadi kebakaran seperti ini, apa langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh kita ini untuk memadamkan api? Apakah tepat dengan air ataukah memang evakuasi menyelamatkan diri terlebih dahulu yang menjadi prioritas? Seperti apa? Ya, manusia telah dikaruniai panca indera, ada 5. 4 diantaranya bisa mendeteksi kebakaran, telinga maupun pandangan dan sebagainya. Nah, tentunya kita harus berhati-hati ketika telah mengetahui adanya nyala api, karena kita harus mengetahui sumber nyala api ini berasal dari apa. Apabila sumber nyala api ini berasal dari kertas atau kayu yang terbakar, air sangat sesuai.
Tetapi apabila yang terbakar ini listrik atau minyak, tentunya air justru bisa memperbesar atau membahayakan bagi masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Yulianto, sangat informatif sekali bagi kami semua, dan Ibu Fani Yulian, sekali lagi kami juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa Ibu. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih. Ya.